Sahabat YKB yang diberkati Tuhan, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Anita Meiti Malonda dari Gereja Masehi Injili Indonesia, Gemindo Nazaret Jakarta Utara, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 5 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patianakota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Jangan Keraskan Hati, yang dilandaskan pada Kitab Mazmur 95 dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 95 ayat 8 dan 9. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang telah menganugerahkan hari baru dalam hidup kami bersyukur di pagi hari untuk berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan. Kami akan melandasi kegiatan kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, bukalah pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu, lalu kami boleh menghidupi firman Tuhan di sepanjang hari yang akan kami jalani ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sahabat, saya akan membacakan untuk kita Mazmur 95 ayat 8 sampai 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sahabat, seorang anak telah dinasihati oleh ayah dan ibunya agar mengelola keuangan dengan baik. Jangan suka judi online, jangan suka pinjam uang online. Namun, nasihat orang tua tidak digubris. Akibatnya yang terjadi adalah penyesalan. Seandainya anak tersebut tidak mengeraskan hati, ceritanya akan berbeda. Mengeraskan hati itu merugikan. Pemazmur mengungkapkan hal tersebut dalam nyanyiannya. Ia berkaca dari pengalaman umat Israel di padang gurun. Israel sering bersungut-sungut, melakukan pelanggaran, bahkan menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang mereka alami di gurun pasir itu. Padahal mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang penuh belas kasihan. Mereka sudah merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun, firman Tuhan tidak diindahkan. Nasihat pemimpin tidak dihiraukan. Akhirnya, mereka harus bersusah payah selama 40 tahun. Dari generasi itu, hanya Yosua dan Kaleb yang dapat merasakan keindahan Kanaan. Sahabat, hati yang mengeras adalah hati yang sakit, bagaikan kanker. Ketidakterbukaan untuk menerima nasihat akan berdampak panjang. Anak dalam cerita di atas akhirnya terkena PHK dari kantornya. Ia menyusahkan dirinya sendiri. Untungnya kedua orang tuanya yang baik hati itu mau menolong anak yang keras hati ini. Sang anak menyesal dan kini sedang berproses untuk pulih. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang telah menolong kami untuk ada duduk bersaat teduh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami lewat firman di pagi hari ini, supaya kami jangan mengeraskan hati. Ketika Engkau dapati dalam hidup kami, ada hati yang keras, ada hati yang tidak mau terbuka untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau membukanya Tuhan, Engkau menolong kami, supaya kami boleh hidup terbuka di hadapan Tuhan, mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus akan terus
menolong kami, akan terus mengingatkan kami, membuka hati kami untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur kepadamu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang selalu menyertai kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.